Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pelayanan publik dari buku Hukum Administrasi Negara 2 oleh Dr. S.F. Marbun, SH.M. Hum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Satria Wahyu Wijaya, yang kedua Rivaldi Alam Saputra, yang ketiga Wira Fatimatu Zahrah, yang keempat Gabrianti Ulfandari. Yang pertama, peristilahan. Dalam arti konsep pelayanan berarti berbicara tentang cara memberikan servis atau jasa kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan kata publik berasal dari bahasa Inggris yang berarti masyarakat, umum, rakyat umum, orang banyak, dan keperluan umum. Di Indonesia sendiri, pengertian pelayanan publik tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Silakan dibaca sendiri, sudah tertera di presentasi. Oke, next. Yang kedua adalah dasar hukum pelayanan publik. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, ada beberapa dasar hukum tentang pelayanan publik. Yang pertama adalah Keputusan Menpan 081 Tahun 1993. Yang kedua, Instruksi Presiden 01 Tahun 1995. Yang ketiga, Instruksi Presiden 07 Tahun 1999. Selanjutnya, Menpan 063 Tahun 2003. Selanjutnya, Keputusan Menpan nomor 25 tahun 2004, dan yang terakhir Keputusan Menpan nomor 26 tahun 2004. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Transparansi pelayanan publik adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Sedangkan akuntabilitas pelayanan publik adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi sesuai dengan perundang-undangan. Maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup pelayanan publik. Maksud pelayanan publik memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Tujuan pelayanan publik terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait, terwujudnya sistem pelanggaran publik yang layak, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Asas pelayanan publik, kepentingan umum, kepastian hukum, persamaan hak, dan sebagainya, ruang lingkup pelayanan publik, pelayanan barang publik atau pengadaan dan penyaluran, pelayanan jasa publik, pelayanan administratif. Penyelenggara pelayanan publik. Setiap institusi penyelenggara negara, koperasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kepentingan pelayanan publik, pembina dan penanggung jawab, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga kementerian, dan pimpinan lembaga lain, gubernur di tingkat provinsi, bupati di tingkat kabupaten, wali kota di tingkat kota madya. Hak dan kewajiban. Penyelenggara pelayanan publik memiliki hak dan kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk guna memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksana pelayanan publik dan perilaku. Pelaksana, pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Perilaku pelayanan publik adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal, tidak memberi putusan yang berlarut, dan sebagainya. Standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan. Komponen standar pelayanan memuat dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, tarif, dan sebagainya. Maklumat pelayanan adalah pernyataan atau janji kesanggupan yang harus dilaksanakan.
Hak dan kewajiban masyarakat terhadap maklumat pelayanan yang dibuat oleh penyelenggara pelayanan publik. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran isi maklumat standar pelayanan itu dan mengawasi pelaksanaannya, bahkan berhak mengadukan kepada Ombudsman apabila terjadi penyimpangan standar pelayanan. Hak masyarakat mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, mendapat anggapan terhadap pengaduan yang diajukan, dan lain-lain. Kewajiban masyarakat mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan, ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik, dan berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh atasan langsung dan oleh pengawas fungsional, sedangkan pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh masyarakat dan oleh Ombudsman serta oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, Kota. Indeks kepuasan masyarakat. IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Dan ini ada 14 unsur yang relevan, valid, and reliable yang harus untuk mengukur IKM. Yang pertama ada prosedur pelayanan, kedua persyaratan pelayanan, selanjutnya ada kejelasan petugas, kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada transparansi. Transparansi berarti keterbukaan dan kejelasan dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Dan transparansi pelayanan publik meliputi yang pertama, manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, kedua, prosedur pelayanan, dan selanjutnya ada persyaratan teknis dan administrasi pelayanan, rincian biaya pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, dan pejabat yang bertanggung jawab. Ada juga lokasi pelayanan, janji pelayanan, standar pelayanan, dan informasi pelayanan. Selanjutnya, pengaduan, ombudsman, dan sanksi. Pengaduan sendiri ini digunakan oleh masyarakat apabila masyarakat mendapat pelayanan yang kurang memuaskan dari penyelenggara pelayanan publik. Dan tetapi pengaduan ini harus memuat beberapa hal. Yang pertama, nama dan alamat lengkap, uraian pelayanan yang juga harus lengkap, permintaan penyelesaian yang diadukan, dan harus ada tempat, waktu, dan tanda tangan. Selanjutnya, ombudsman. Ombudsman sendiri memiliki pengertian yaitu lembaga yang melaksanakan pengawasan bersifat eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pelanggaran hukum dan saksi. Maksud saya sanksi, yaitu dalam hal melakukan perbuatan hukum, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hukum, perdata, bahkan bila mana melakukan tindakan pidana, dapat melaporkan penyelenggara ke pihak yang berwenang. Nah, selanjutnya, ini bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan undang-undang publik dapat dikenakan sanksi berupa pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan sebagainya. Dan sanksi ini dapat dikenakan kepada pelaksana, pimpinan, atau atasan penyelenggara. Oke, dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.